Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua bukan? Pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi tenses. Ini merupakan materi kita yang ke-13. Tentunya masih bersama kami Coklat 82 seperti itu. Mari kita mulai materi yang utama pada hari ini. Oke, kita butuh pena dulu. Materi kita adalah tenses di sini. Tenses di sini adalah bentuk kata kerja, jadi bentuk kata kerja yang dapat menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi fokus kita nanti adalah waktu dan kata kerjanya yang menunjukkan waktu di sini. Oke. Contohnya di sini adalah Benny minum setiap hari. Kemudian Benny minum kemarin, Benny minum besok seperti itu. Sehingga nanti dalam bahasa Inggrisnya Benny drinks every day, kemudian Benny drank yesterday, dan Benny will drink tomorrow seperti itu. Nah, yang berubah nanti tenses nanti kata kerjanya atau verbnya, kemudian waktunya, time-nya nanti. Oke. Untuk rumus dasar pembentukan tenses nanti di sini simple disingkat dengan S. Rumus dasarnya nggak ada. Kemudian present disingkat dengan PR. Rumus dasarnya adalah verb 1 atau verb S ataupun verb ES. Kemudian untuk past itu disingkat dengan PS. Nanti rumus dasarnya adalah verb 2 future. Nanti disingkat F. Nanti rumus dasarnya adalah will atau shall diikuti verb 1. Kemudian untuk perfect itu disingkat dengan PF. Rumus dasarnya adalah have, kemudian diikuti verb 3. Kemudian yang continuous itu disingkat dengan C, continuous atau progresif nanti disingkat C. Rumus dasarnya nanti adalah be plus verb ing. Kemudian untuk yang nominal dibahas nanti paling akhir, itu mungkin di lain tutorial kita kali ini. Nanti n ini di rumus dasarnya adalah b plus 3 complement seperti itu. Oke. Untuk catatannya nantinya b untuk b pada verb 1 ini kalau menjadi verb 2 nya nanti menjadi was were. Kemudian untuk verb 3 nya menjadi been. Oke. Verb ing nya menjadi being, dan verb ses nya menjadi is, am, are. Oke. Kemudian untuk do, verb 2 nya menjadi did, dan verb 3 nya menjadi done, dan verb 3 nya menjadi doing. Kemudian verb s nya menjadi does. Yang have, verb 2 nya menjadi had, kemudian verb 3 nya menjadi had seperti ini, verb ing nya having, dan verb es nya has. Sedangkan will dan shall menjadi would, should saja. Verb 3 sama verb ing, verb es nya nggak ada seperti itu ya, karena di sini adalah modalnya, maksudnya modal auxiliary, termasuk auxiliary. Nah, sekarang rumus tenses yang verbal ini seperti tabel di bawah. Jadi di sini kita punya apa? Eventnya yang simple, continuous, kemudian perfect, kemudian perfect continuous seperti itu. Sedangkan time-nya nanti kita punya present, kemudian past, future, dan past future seperti itu. Untuk yang kolom yang ini, cara bacanya nomor 1, nomor 5, dan 9 serta 13. Cara bacanya dari sini ke sini. Jadi simple present, kemudian simple past, kemudian simple future, kemudian di sini simple, di sini adalah simple past future seperti itu.
Nah, untuk yang selanjutnya ini dari 2, 6, 10, 14 sampai 16 ini cara bacanya nanti nomor 2 ini adalah dari sini ke sini. Jadi di sini adalah present continuous, kemudian di sini past continuous. Oke, dan selanjutnya ya, teman-teman bisa cermati sendiri nanti sambil di pause seperti itu. Dan cara pembentukannya akan kita kerjakan bareng-bareng, gimana cara dapatnya ini, seperti itu ya. Nah, kita sudah pada awal pertemuan kita sudah belajar masalah rumus dasar yang tenses ini. Oke, rumus dasar tenses ini. Oke, dari simple kemudian present dan seterusnya. Oke, sudah ingat bukan? Oke, nomor satu sekarang adalah simple present. Simple present itu didapat dari ini simple nggak ada, kemudian presentnya nanti verb 1 s atau ws, verb 1 atau verb s es seperti itu. Jadi terakhirnya nanti mesti subject plus verb 1 atau s es seperti itu. Jadi ini didapat seperti ini. Kemudian yang nomor 2 present continuous. Present continuous ini untuk yang present adalah verb 1 s es, kemudian continuousnya adalah be plus verb ing. Oke, di sini kita turunkan yang nggak punya pasangan, kita turunkan. Kemudian yang di sini yang tetangganya dikawinkan seperti itu. Jadi B-nya SES adalah is, am, are. Kemudian B-nya ini verb satunya adalah B. Dia tidak, untuk kasus kali ini dia tidak masuk atau pengecualian karena verb 1 ini adalah menunjukkan jamak. Nah, ini diwakili dengan are di sini. Jadi tidak perlu verb 1 lagi. Ini dikecualikan seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah subject plus verbnya itu is, am, are, kemudian plus verb ing seperti itu. Jadi cara dapatnya seperti itu. Jadi untuk ini, untuk yang singular, yang he, she, it seperti itu. Ini untuk yang subjek I, kemudian are-nya ini untuk yang jamak we, kemudian they seperti itu. Kemudian you juga bisa seperti itu ya. Jadi cara dapatnya seperti ini. Kemudian untuk yang present perfect, caranya kita masukkan rumusnya di sini. Presentnya itu verb 1 ataupun verb SES. Kemudian perfect itu rumusnya adalah have plus verb 3. Oke, yang punya pasangan yang apa? Yang nggak punya pasangan kita turunkan verb 3 ya. Kemudian ini dikawinkan dengan tetangganya, maka have dengan verb 1 ada have, kemudian verb have dikawinkan dengan verb ses adalah has, seperti itu. Maka hasilnya nanti adalah verb 3 ditambah ses, kemudian paling depan tentunya subjeknya. Subjek have, has plus verb 3. Kemudian untuk yang present perfect continuous itu adalah verb 1 kemudian verb ses seperti yang di sini ya. Yang di sini kemudian perfectnya have atau ya perfectnya have plus verb 3. Verb 3 kemudian continuous adalah be plus verb ing. Jadi di sini kita kawinkan, oke, sampai di sini ya, oke. Verb satunya have adalah have juga, kemudian verb ses nya have adalah
has, kemudian verb 3-nya be adalah been, kemudian plus verb ing, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 5 sampai nomor 8, oke, kita butuh pena dulu, maaf. Nomor 5 sampai nomor 8 simple past. Simple ini nggak ada rumusnya, sedangkan past adalah verb 2. Maka rumusnya nanti adalah subject plus verb 2. Kemudian past continuous, past ini adalah verb 2, continuous be plus verb ing. Seperti itu. Kita kawinkan be-nya untuk verb 2 tadi adalah was, were, kemudian plus verb ing. Tambahkan subjek di depan. Kemudian untuk yang past perfect, ini adalah past verb 2, kemudian perfect itu have plus verb 3. Yang ada pasangannya kita kawinkan menjadi had, kemudian plus verb 3, tentunya depannya ditambahkan dengan subjeknya. Kemudian yang past perfect continuous, ini akan menjadi past adalah verb 2, perfectnya have plus verb 3, kemudian continuous adalah be plus verb ing, seperti itu. Yang ada pasangan kita kawinkan, yang gak ada kita turunkan, seperti itu. Verb 3-nya be adalah been, kemudian verb 2-nya have adalah had, seperti itu. Kemudian kita tambahkan tentunya subjeknya. Oke, yang selanjutnya kita bahas yang simple future. Simple future, simple nggak ada rumusnya. Kemudian future will plus verb 1. Oke, tinggal nurunkan will plus verb 1 ditambahkan dengan subjek di depannya. Kemudian future continuous itu future will plus verb 1. Kemudian continuous adalah be plus verb ing, sehingga hasilnya adalah will, yang ada pasangan kita turunkan menjadi be, kemudian verb ing, seperti itu. Tentunya ditambah subjek di depannya. Kemudian future perfect itu nanti future will plus verb 1. Kemudian perfectnya adalah have plus verb 3, kemudian yang punya pasangan kita kawinkan have, ya, verb 3 masih sama, kemudian will nggak ada pasangan kita turunkan, tentunya kita tambah dengan subjek. Kemudian yang future di sini rumusnya adalah will, kemudian perfect adalah rumusnya have plus verb 3, continuous be plus verb ing, seperti itu. Oke, yang punya pasangan kita kawinkan menjadi ini future will plus verb 1, ya. Jadi will di sini kita kawinkan dengan have, verb 1 kita kawinkan dengan have, maka jadinya adalah have juga. Verb 3-nya dikawinkan dengan verb be, berarti been, karena verb 3-nya dari be adalah been. Kemudian verb ing nggak ada pasangannya, kita tulis lagi. Will juga nggak ada pasangannya, kita tulis. Kemudian tentunya kita tambahkan subjek di depannya. Oke, yang selanjutnya ini di Indonesia dibahas nomor 13 sampai 16 seperti itu, ya. Kalau yang di PT Azhar tidak ada, cuma sampai 12 saja, ya. Nah, ini nanti masuknya di conditional sentence seperti itu. Oke, tapi nggak apa-apa karena kita tinggal di Indonesia, seperti itu, ya. Cara membuat rumus tensesnya untuk yang past future di sini past itu verb 2, kemudian future itu will plus verb 1. Maka nanti dikawinkan yang ada pasangannya menjadi would, kemudian plus verb 1. Tentunya kita tambahkan subjek di depannya, ya.
Kemudian yang past future continuous, past ini verb 2, future will plus verb 1, continuous adalah be plus verb ing. Yang punya pasangan kita kawinkan menjadi would, kemudian verb satunya be adalah be juga, kemudian verb ingnya nggak punya gandengan, seperti truk aja ya gandengan. Maka kita turunkan. Maka hasilnya nanti adalah kita tambahkan subjek menjadi subjek would be plus would be. Yang selanjutnya adalah past future perfect. Maka hasilnya nanti adalah verb 2, future adalah will plus verb 1, perfect adalah have plus verb 3. Maka hasilnya yang nggak punya pasangan, yang jomblo ditulis lagi, yang punya pasangan dikawinkan menjadi have, willnya verb 2 would. Kemudian kita tambahkan subjek di depannya. Kemudian yang terakhir adalah past, di sini ada verb 2, future itu will plus verb 1, perfect, have plus verb 3. Sedangkan continuous adalah be plus verb ing, seperti itu. Seperti biasa yang nggak punya pasangan ditulis ulang, oke, verb ing ya. Kemudian yang punya jodoh, yang punya pasangan kita jodohkan, kita kawinkan menjadi been. Ini verb satunya have juga. Verb 2-nya will jadi would. Maka hasilnya adalah kayak gini. Ini subject would, kemudian have, been, verb ing, seperti itu. Nah, kita mempunyai gambar seperti ini. Kalau teman-teman lihat di bukunya Betty Azhar yang biru, mungkin understanding ya, fundamental mungkin ya, ada yang seperti ini kurang lebihnya. Mungkin ini banyak kurangnya, yang lebihnya di sono, seperti itu. Untuk memudahkan kita memberi gambaran lebih singkat seperti ini, jadi tenses itu diulang. Yang Tom study every day, jadi yang simple present di sini adalah simple present, urutannya sama dengan yang tabel yang belakangnya tadi. Kalau yang simple present itu bisa kapan saja. Ini adalah garis yang pas, kemudian ini present, kemudian ini adalah future, seperti itu. Jadi yang namanya present bisa masuk di dunia mana saja, bebas, seperti itu. Nah, maka apa itu namanya, contohnya adalah Tom studies every day. Ya dulu, sekarang, mungkin besok juga, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah Tom is studying right now. Tom sedang belajar sekarang. Maka titiknya di sini yang menjadi perhatian kita adalah sekarang itu lagi belajar. Mulainya tadi di sini, mungkin juga di sini juga bisa. Nah, ini itu masih berlangsung, makanya saya kasih gambar kosong yang masih berlangsung dan mungkin akan berakhir di kemudian waktu, seperti itu. Jadi masih berlangsung intinya. Intinya di sini adalah sedangnya, sedang belajarnya. Kemudian yang di sini Tom has already studied chapter 1. Berarti di sini adalah sudah selesai. Sudah selesai, seperti itu ya. Nah, di sini kalau sudah selesai kita kasih gambar titik, ada lingkaran, ada dikasih warna titik seperti itu. Nah, waktu sekarang, pokoknya sebelum sekarang itu sudah selesai, dia sudah selesai bab yang pertama. Mulainya ya sebelum sekarang gitu. Jadi pokoknya sekarang itu sudah selesai gitu. Gak ngerti waktunya apa? Gak ngerti waktu tepatnya kapan. Pokoknya sudah selesai saja, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, Tom has been studying for 2 hours. Seperti itu. Jadi Tom sudah belajar selama berapa nih? 2 jam. Nah,
sekarang nih lagi belajar nih, mungkin akan selesai nanti seperti itu. Nah, yang jadi titik tekan itu di sini. Selamanya ini loh, selama 2 jam ini 2 jam. Selama 2 jam ini. Jadi dari sekarang sampai mulainya itu jaraknya 2 jam, waktunya 2 jam seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, Tom studied last night. Oke, studied last night seperti itu ya. Jadi Tom belajarnya kapan? Oh, tadi malam. Sudah tadi malam berarti waktunya sudah lampau seperti itu ya. Di sini maka pokoknya menunjukkan waktu yang eksak, pas seperti itu. Kemudian yang nomor 6, Tom was studying when they came. Seperti itu. Jadi seakan di sini Tom itu lagi belajar di sini. Nah, dimulai dulu, dia belajar dulu sampai sini. Nah, kemudian dipotong lagi teman-temannya, misalkan mereka itu datangnya di sini seperti itu. Karena temannya datang di sini lagi belajar, mungkin dia terus lagi sampai nanti seperti itu. Jadi ini untuk yang they came, ini untuk penunjuknya pasnya. Kemudian was studying ini untuk yang menunjukkan sedangnya atau past continuousnya. Dan kemudian Tom had already studied chapter 1 before he began studying chapter 2. Seperti itu. Nomor 7 ya. Jadi ini mungkin dia di sini adalah belajar bab 2-nya, chapter 2-nya, tapi sebelum chapter 2 di sini dia sudah belajar dulu, sudah menyelesaikan dulu bab yang pertama. Bab pertama. Jadi intinya sudah selesai di sini. Di sini baru belajar bab 2 atau chapter 2-nya seperti itu. Kemudian Tom had been studying for 2 hours before his friend came. Seperti itu. Jadi sebenarnya gambarnya sama seperti yang di depannya. Penandanya di sini adalah temannya datang. Nah, waktu temannya datang itu loh, Tom sudah belajar selama 2 jam di sini. Gambarnya sebenarnya kan sama. Kemudian kita undurkan lagi satu dunia seperti itu. Dari dunia present menjadi dunia past seperti itu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya akan seperti ini. Kita contohnya nanti cuma angka 12 saja yang dicontohkan oleh Tante Betty seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah dunia future. Future ini Tom will study tomorrow seperti itu. Jadi tomorrow-nya itu exact time di sini. Oke, belajarnya kapan? Besok. Sekarang kan belum tuh. Jadi besok belajarnya ya. Kemudian yang ke-10, Tom will be studying when you ini pakai come seperti itu, present lagi. Nah, Tom itu akan belajar ketika kamu datang. Datangnya besok seperti itu. Nah, kok ini kok future, kok ini present. Nanti akan dibahas nantinya ya. Sabar saja. Jadi di sini ketika ini kan datangnya ini, kamu datang. Nah, Tom ini lagi belajar, mulainya ya sebelum kamu datang. Kemudian kamu datang dan mungkin Tom ini masih belajar sampai setelah kamu datang ini seperti itu. Pokoknya intinya menunjukkan waktu yang di sini sedang belajar. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah Tom will already have studied chapter 4 before he studied chapter 5. Jadi di sini selesai dulu bab 4-nya, baru deh di sini belajar chapter 5 bab 5-nya seperti itu. Nomor 12, Tom will have been studying for 2 hours by the time his roommate gets home seperti itu. Nah, di sini menjelang temennya itu datang ke rumahnya itu, Tom ini loh besok itu sudah belajar selama 2 jam. Sebenarnya sama yang di sini tadi dan sama di sini, tinggal kita majukan waktunya di depan seperti itu ya. Oke.
Nah, untuk subject verb agreement-nya teman-teman bisa baca sendiri nanti sambil di pause. Walaupun nggak begitu menarik dan baik, mohon maaf karena kejar tayang ya. Jadi gambarnya mungkin nggak begitu bagus, bukannya nggak begitu, emang nggak bagus ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang subject I, nanti untuk yang verb nya yang SMA nanti subject verb agreement-nya menjadi M seperti itu. Kemudian verb S, ES-nya karena I'm verb-nya verb 1. Kemudian untuk verb 2-nya tetap verb 2. Will shall-nya bisa will, bisa shall di sini. Kemudian have has-nya tentunya have karena I. Kemudian yang was word-nya adalah was. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan sendiri sampai nomor 9 seperti itu. Contohnya di sini latihannya. Oke, untuk latihan soalnya seperti ini. Teman-teman ingat eh, rumus dasar dari rumus kalimat. Minimal kalimat adalah subject plus verb. Maka yang menjadi perhatian kita nanti adalah verbnya ini yang kita ganti-ganti karena kita pengertian tenses adalah kata yang menunjukkan waktu terjadinya peristiwa dalam waktu tertentu seperti itu ya. Jadi yang dirubah nanti adalah verb, maka kita galisi adalah verbnya dulu, oke? Sedangkan subjeknya mesti sama seperti itu. Contohnya di sini, they help us. Jadi di sini adalah simple present nomor 1. Kemudian untuk yang present continuousnya itu rumusnya tadi teman-teman sudah ngerti semuanya, adalah simple, kemudian is MR, kemudian ditambah verb ing. Tinggal kita they, kan di sini ada is, am, are, kemudian di sini verbnya verb ing. Nah, verb yang cocok untuk they apa? Tinggal are ya, tinggal kita corek di sini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah they are helping us seperti itu. Kemudian untuk yang simple past di sini karena rumusnya adalah verb 2, subject plus verb 2, maka nanti hasilnya adalah verb 2-nya help menjadi help. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah they help us seperti itu. Kemudian yang present perfect, kemudian yang present perfect nanti adalah rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti present itu F atau S, diikuti verb 3. Nah, karena di sini they, maka outcome-nya adalah have-nya ya. Kemudian verb 3-nya dari have, maka hasilnya adalah help. Tinggal nambah ini seperti itu. Kemudian untuk yang simple future ada rumusnya adalah will plus verb 1. Oke, tinggal nambahkan will, verb 1-nya tetap seperti itu. Kemudian untuk future continuous adalah will plus be plus verb ing. Jadi kita nambahkan will di sini, kemudian be, tambahkan verb ing. Oke, bisa kan? Yang nomor 2 adalah Makmur and Benny are driving a car. Di sini driving ini menjadi drive, kemudian subjeknya plural seperti itu ya. Oke, yang nomor 1 adalah past future. Past future nanti akan hasilnya would plus verb 1. Jadi nanti di sini verb 1 tetap, tapi di sini ada tambahnya would. Oke. Kemudian simple present. Simple present itu verb 1 atau verb es ditambahkan ya, cuma itu saja, sama berarti ya. Hasilnya adalah Makmur and Benny drive car seperti itu.
Kemudian yang makmur, yang apa ini, past continuous, nanti akan past continuous itu nanti di sini was, were. Kemudian di sini ada verb ing-nya. Verb ing-nya dari drive menjadi sama driving, seperti itu yang paling atas. Jadi ini nggak masuk. Kemudian karena ini subjeknya Makmur dan Benny bentuk jamak, maka Makmur and Benny were driving a car, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya di sini Sus has bought many dictionaries, seperti itu. Jadi kita tulis saja subjeknya, kemudian verbnya, kemudian many dictionaries ini objeknya kita tulis saja. Sedangkan yang auxiliary yang ini kita anggap nggak ada, seperti itu. Mohon maaf, baterainya habis, bentar. Oke, kembali lagi. Contohnya di sini adalah subjek. Subjek mana subjek? Di sini adalah simple future. Simple future adalah nanti ada will plus verb 1. Berarti will verb satunya ini ya. Jadi nanti hasilnya adalah Sus will buy many dictionaries, seperti itu. Oke, bought ini adalah verb satunya nanti buy ya. Kemudian yang simple present verb 1, nanti ada subjek verb 1 atau SES. Jadi di sini karena sus itu 1, nanti verbnya verb ES atau verb S. Jadi menjadi sus buys, seperti itu, many dictionaries. Kemudian yang past future perfect. Past future perfect itu nanti berarti would ya. Jadi nanti ada tambahan would-nya, kemudian ada have-nya yang auxiliary ini, kemudian verb-nya nanti verb 3. Maka verb 3-nya dari buy menjadi sama di atasnya both. Seperti itu. Many dictionaries. Kemudian yang simple future-nya tinggal will plus verb 1 tetap many dictionaries. Kemudian past future perfect continuous ditambahkan would, kemudian past future perfect, kemudian have, ada been-nya ya, ada been. Nah di sini nanti verb ing, verb ing-nya buy menjadi buying, seperti itu. Yang nomor 4 kita punya you will sing a song. Jadi subjeknya kita tulis semua, kemudian sing kita tulis juga. Will ini karena auxiliary nggak usah kita tulis, ini objeknya kita tulis semua, seperti itu. Maka present continuous tinggal hasilnya, rumusnya adalah subjek kemudian is mr, karena you gantinya auxiliary-nya adalah you are, karena continuous ing, verbnya adalah verb ing. Oke, you are singing a song. Kemudian simple past. Simple past di sini verbnya nanti yang dirubah adalah verb 2, maka hasilnya nanti adalah same, seperti ini. Ini ganti a saja ya, song, seperti itu. Kemudian yang present perfect, rumusnya teman-teman masih ingat, yaitu subjek kemudian have verb 3. Benar? Jadi di sini nanti tambahkan have, verb 3-nya adalah ganti u ya. Oke. Seperti itu. Kemudian yang di sini past future, teman-teman masih ingat subjek would,
seperti itu. Kemudian ada have-nya diikuti dengan verb 3. Verb 3-nya ini adalah sama di atasnya. Kemudian past future continuous tentunya would, kemudian past future diikuti dengan be, kemudian di sininya karena continuous ini singing, seperti itu, a song, seperti itu ya. Yang nomor 5, yang nomor 5 kita punya soal. Kita cari pena dulu. Kita punya soal the student of planet are playing football. Jadi di sini kita tentukan dulu subjeknya. Subjeknya ini adalah the student of planet, maka kita tulis semuanya. Kemudian yang verb ordinary-nya adalah playing, itu dari play, verb satunya adalah play, football adalah objeknya, maka kita tulis play di sini, kemudian football ditulis gitu ya. Oke, yang pertama adalah past continuous. Past continuous itu adalah nanti rumusnya was sama were, kemudian continuous pakai ing ya. Karena the students ini banyak, maka nantinya di sini juga menunjukkan jamak, maka was-nya nggak boleh ya, were. Kemudian yang simple future ini rumusnya adalah will plus verb 1, verb 1-nya sama, oke, ini juga nggak masalah. Kemudian yang untuk past future itu would plus verb 1, verb 1-nya oke, would oke. Kemudian yang past perfect ini adalah had, kemudian diikuti verb 3, verb 3-nya belum oke, tinggal nambahi right, seperti itu. Kemudian yang untuk terakhir the student of planet, karena ini past future, nanti adalah would, kemudian be plus verb ing. Oke, ditulis saja would plus be, kemudian plus verb ing-nya belum verb ing, jadi playing, seperti itu, football. Seperti itu. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa ketemu lagi. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.